Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Last Castle. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan pria bernama Kolonel Winter, kepala sipir sebuah penjara militer dengan sistem keamanan paling ketat di Amerika. Di bawah kepemimpinannya, semua aturan dijalankan dengan tangan besi. Bersama tangan kanannya, Kapten Perez, Winter menciptakan lingkungan yang terlihat sangat disiplin dan tertib. Tapi itu hanya dari sudut pandang para sipir. Bagi para tahanan, tempat ini adalah neraka. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung hukuman berat, bahkan mengancam nyawa. Suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang. Penjara itu akan kedatangan seorang tahanan baru, bukan kriminal biasa, melainkan seorang jenderal legendaris yang sangat dihormati di dunia militer. Namanya adalah Jenderal Eugene Irwin. Saat mendengar nama itu, Winter langsung berubah sikap. Dia bahkan membeli seragam baru, membersihkan kantornya, dan merapikan seluruh koleksi artefak perang yang selama ini dia banggakan. Karena diam-diam Winter sangat mengagumi Irwin. Tak lama kemudian, mobil tahanan pun tiba. Semua narapidana berkumpul di halaman untuk melihat sosok sang jenderal. Dari dalam kendaraan keluar seorang pria tua berambut putih. Tubuhnya memang tampak renta, namun tatapan matanya masih menunjukkan wibawa seorang pemimpin besar. Tak seorang pun mengerti bagaimana seorang jenderal berbintang 3 bisa berakhir di balik jeruji besi. Bahkan banyak yang yakin pria setua itu tidak akan mampu bertahan lama di tempat sekejam ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kedatangannya akan mengubah seluruh isi penjara. Sebelum masuk ke sel, Irwin dibawa menghadap Kolonel Winter. Awalnya Winter terlihat gugup dan antusias. Namun suasana berubah ketika Irwin melihat berbagai koleksi perang yang dipajang di kantor tersebut. Dengan tenang dia berkata bahwa orang yang gemar mengoleksi benda-benda perang biasanya tidak pernah benar-benar memahami perang. Menurutnya, setiap medali dan senjata adalah pengingat atas sahabat-sahabat yang gugur di medan tempur. Ucapan itu langsung menusuk harga diri Winter. Kekaguman yang sebelumnya dia rasakan perlahan berubah menjadi rasa tersinggung. Dan sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Keesokan harinya, para tahanan diberi waktu bermain basket. Namun para sipir sengaja menyediakan satu bola. Akibatnya, keributan pun terjadi. Dua tahanan hampir saling baku hantam. Semua orang mengira Irwin akan turun tangan menghentikan mereka. Tapi ternyata tidak. Dia hanya mengamati situasi dari kejauhan. Melihat keadaan semakin kacau, Winter membunyikan alarm darurat. Semua tahanan diperintahkan untuk diharap, dan siapapun yang melawan akan ditembak menggunakan peluru karet. Dalam hitungan detik, seluruh tahanan menjatuhkan diri. Seluruhnya kecuali satu orang. Tahanan bernama Temper tetap berdiri tegak. Dia menatap para sipir seolah menantang mereka. Dan beberapa detik kemudian, peluru karet meluncur dan menghantam tubuhnya dengan keras. Temper langsung tersungkur ke tanah. Halaman penjara mendadak sunyi. Sementara Irwin hanya memperhatikan semuanya dengan tenang. Bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia sedang mempelajari bagaimana sistem penjara ini bekerja. Hari berikutnya, para tahanan mendapat tugas membangun dinding batu. Di sana Irwin bertemu dengan seorang mantan tentara bernama Aguilar. Pria itu memiliki gangguan gagap akibat trauma perang. Karena kondisi tersebut, dia sering menjadi bahan ejekan para tahanan lain. Meski begitu, Aguilar tetap berusaha bersikap hormat dan rendah hati. Suatu siang, Irwin makan sendirian di ruang makan. Lalu seorang mantan tenaga medis militer bernama Doc menghampirinya. Doc memperkenalkan beberapa mantan tentara yang kini menjadi penghuni penjara. Mereka mulai menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Banyak tahanan dipukuli, banyak hukuman dijatuhkan tanpa aturan yang jelas. Bahkan beberapa narapidana meninggal akibat perlakuan para sipir. Mereka berharap Irwin mau membantu. Namun Irwin menolak. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi seorang jenderal. Sekarang dia hanya seorang narapidana yang ingin menyelesaikan hukumannya dan kembali bertemu keluarganya.
Namun keadaan mulai berubah ketika Aguilar datang menghampirinya. Dengan terbata-bata, pria itu bertanya mengapa seorang jenderal hebat bisa berakhir di penjara. Erwin tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berdiri tegak di hadapan Aguilar, lalu berkata bahwa seorang prajurit tidak diukur dari cara dia berbicara, tetapi dari keberanian dan kehormatannya. Kalimat sederhana itu langsung mengubah hidup Aguilar. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama dia merasa dihargai sebagai seorang prajurit. Dan tanpa disadari, saat itu juga seorang pemimpin mulai lahir kembali di dalam penjara tersebut. Sejak percakapan itu, Aguilar mulai kembali percaya pada dirinya sendiri. Namun dari jendela kantornya, Kolonel Winter melihat semua kejadian tersebut dan dia tidak menyukainya. Menurut Winter, di penjara itu hanya ada satu orang yang pantas dihormati, dan orang itu adalah dirinya sendiri. Keesokan paginya, Winter sengaja memberikan hukuman yang sangat tidak masuk akal kepada Aguilar. Dia diperintahkan berdiri di tengah halaman sambil memberi hormat sepanjang hari di bawah hujan deras. Meski tubuhnya gemetar dan hampir roboh, Aguilar tetap bertahan. Baginya, kehormatan seorang prajurit lebih penting daripada rasa sakit. Melihat hal itu, Erwin akhirnya tidak bisa lagi diam. Dia berjalan mendekati Aguilar dan mencoba menurunkan tangan pria itu. Namun Kapten Perez langsung menghadangnya. Dia mengancam akan memukuli Aguilar jika berani menurunkan hormatnya. Refleks Erwin menahan tangan Perez, dan dalam sekejap para sipir langsung menyerbunya. Mereka memukul Erwin tanpa ampun. Tak lama kemudian, Winter datang dengan wajah puas. Dia mengatakan bahwa para tahanan tidak boleh saling memberi hormat. Tapi Erwin langsung membantah. Dengan tenang dia menjelaskan bahwa tidak ada aturan resmi yang melarang hal tersebut. Sebaliknya, justru tindakan Walter yang telah melanggar prosedur militer. Untuk pertama kalinya, Winter dipermalukan oleh seorang tahanan. Sejak hari itu, rasa kagumnya kepada Erwin berubah menjadi kebencian. Tidak lama kemudian, Winter menyiapkan hukuman baru. Kali ini targetnya adalah Erwin. Pria tua itu diperintahkan memindahkan tumpukan batu besar dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Tugas itu terdengar sederhana, tapi setiap batu memiliki berat lebih dari 10 kg. Ditambah terik matahari yang menyengat, semua tahanan yakin Erwin akan menyerah. Bahkan Yates, si bandar taruhan, kembali membuka taruhan. Sebagian besar memilih bahwa Erwin akan gagal. Namun Aguilar justru memasang taruhan sebaliknya, karena dia percaya seorang jenderal sejati tidak akan pernah menyerah. Perlahan, Erwin mulai mengangkat batu pertama, kemudian batu kedua, lalu batu ketiga. Tanpa mengeluh sedikit pun, jam demi jam berlalu. Tubuhnya mulai kelelahan, keringat membasahi seluruh pakaiannya. Namun, langkahnya tidak pernah berhenti. Melihat itu, para tahanan yang tadinya mengejek mulai terdiam. Mereka mulai menyaksikan sesuatu yang jarang mereka lihat. Seorang pemimpin yang benar-benar memberi contoh melalui tindakan. Saat Erwin sedang membawa batu besar, seorang tahanan bernama Barry diam-diam menendangnya dari belakang. Tubuh Erwin langsung terjatuh. Kepalanya membentur tanah dengan keras. Darah mulai mengalir dari dahinya. Semua orang terdiam. Mereka mengira pria tua itu tidak akan mampu bangkit lagi. Namun beberapa detik kemudian, Erwin perlahan membuka matanya. Dia berdiri, mengusap darah yang mengalir di wajahnya, lalu kembali mengangkat batu yang tadi jatuh, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lapangan penjara mendadak sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Yang terdengar hanya langkah kaki Erwin dan suara batu yang bergesekan. Bahkan Barry mulai merasa bersalah. Berjam-jam kemudian, batu terakhir akhirnya berhasil dipindahkan. Dan untuk pertama kalinya, para tahanan memberikan tepuk tangan. Mereka tidak bertepuk tangan karena Erwin seorang jenderal. Mereka bertepuk tangan karena baru saja melihat arti sebenarnya dari keteguhan hati. Namun, penghormatan itu membuat Winter semakin marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang tahanan mendapatkan rasa hormat yang tidak pernah berhasil dia dapatkan. Maka dia memberi perintah baru. Semua batu yang tadi dipindahkan harus dikembalikan ke tempat semula. Seluruh tahanan marah. Mereka tahu hukuman itu hanya lahir dari ego Winter. Tapi Erwin tidak protes. Dia hanya mengambil batu pertama, lalu mulai membawanya kembali, satu persatu tanpa amarah dan tanpa keluhan. Pemandangan itu perlahan mengubah hati para tahanan. Mereka mulai sadar bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang memerintah, melainkan orang yang memberi contoh. Saat hukuman selesai, Winter memasukkan Erwin ke sel isolasi. Dia berharap pria tua itu akan hancur secara mental. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Satu persatu para tahanan mulai melepaskan kalung identitas mereka, lalu memukulkannya ke jeruji besi.
Suara dentingan logam memenuhi seluruh penjara. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berteriak, mereka hanya berdiri memberikan penghormatan kepada Jenderal Erwin. Di dalam sel, Erwin menatap mereka dengan tenang, sementara Winter hanya bisa terpaku. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia sadar bahwa semua orang memang takut kepadanya, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar menghormatinya. Dan sejak saat itu, Erwin bukan lagi tahanan biasa. Dia telah menjadi simbol harapan bagi seluruh penghuni penjara. Di sisi lain, pembangunan dinding batu terus berlangsung. Erwin mulai mendorong Aguilar untuk memimpin proyek tersebut. Awalnya Aguilar tidak percaya diri, namun Erwin terus meyakinkannya. Menurut Erwin, pemimpin tidak dilahirkan, pemimpin dibentuk oleh kepercayaan. Kalimat itu mengubah segalanya. Aguilar mulai memberi arahan. Para tahanan mulai bekerja sama. Mereka membangun benteng batu yang jauh lebih kuat dan rapi. Hari demi hari berlalu, kepercayaan diri Aguilar semakin tumbuh. Bahkan gagap yang selama ini menghantuinya perlahan mulai berkurang. Para tahanan yang dulu mengejeknya kini justru menghormatinya. Benteng itu bukan lagi sekadar proyek, melainkan simbol persatuan mereka. Namun dari atas menara pengawas, Winter memperhatikan semuanya dengan wajah gelap. Dia melihat para tahanan mulai tertawa, mulai bekerja sama, dan mulai saling menghormati. Dan semua itu terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena seorang tahanan bernama Eugene Erwin. Saat itulah Winter mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang nantinya menelan korban jiwa dan menjadi titik awal perang besar di dalam penjara. Hari demi hari berlalu, dan benteng batu yang dibangun para tahanan akhirnya hampir selesai. Apa yang awalnya dianggap pekerjaan sia-sia kini berubah menjadi simbol kebanggaan mereka. Setiap batu yang tersusun rapi seolah menjadi bukti bahwa mereka masih memiliki harga diri. Bahkan Aguilar yang dulu selalu diremehkan kini berdiri di garis depan sebagai pemimpin pembangunan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa dihargai. Namun sayangnya, Kolonel Winter melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Di matanya, benteng itu bukan sekedar bangunan. Benteng itu adalah simbol pengaruh Erwin yang semakin besar. Dan hal itu membuatnya marah, bahkan sangat marah. Suatu pagi, Winter memanggil seluruh sipir. Tanpa ragu, dia memberikan perintah untuk mendatangkan bulldozer. Para sipir pun saling berpandangan. Mereka tahu para tahanan telah bekerja keras selama berminggu-minggu, tetapi tidak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, suara mesin berat mulai terdengar. Sebuah bulldozer perlahan memasuki halaman penjara. Awalnya para tahanan mengira kendaraan itu hanya lewat. Namun ketika arahnya semakin dekat ke benteng, mereka mulai sadar. Winter ingin menghancurkan semuanya. Suasana langsung berubah menjadi kacau. Para tahanan berteriak marah. Mereka memohon agar bangunan itu tidak dirusak. Namun Winter hanya berdiri di atas menara pengawas menonton semuanya dengan wajah dingin. Di tengah kerumunan, Aguilar tiba-tiba maju. Tanpa memikirkan keselamatannya sedikit pun, dia berdiri tepat di depan benteng, membentangkan kedua tangannya seolah-olah menjadi tameng hidup. Baginya benteng itu bukan sekedar tumpukan batu. Di sanalah dia menemukan kembali harga dirinya, dan di sanalah untuk pertama kalinya dia merasa dihormati. Para tahanan berteriak menyuruhnya menyingkir. Doc mencoba menariknya, namun Aguilar tetap berdiri, tidak bergeser satu langkah pun. Mendengar hal itu, Winter justru membunyikan alarm darurat. Sirene langsung menggema ke seluruh area penjara. Semua tahanan diperintahkan tiarap. Siapapun yang berdiri akan ditembak. Dalam hitungan detik, seluruh tahanan menjatuhkan diri ke tanah. Semuanya kecuali Aguilar. Dia masih berdiri tegak, tatapannya lurus ke arah benteng. Seolah berkata bahwa lebih baik mati daripada kehilangan kehormatan yang baru saja dia dapatkan. Dari kejauhan, Erwin menyaksikan semuanya. Wajahnya yang biasanya tenang perlahan berubah. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Para tahanan terus berteriak. Namun Aguilar hanya tersenyum kecil. Lalu perlahan dia memberi hormat bukan kepada Winter, bukan kepada para sipir, melainkan kepada Jenderal Erwin. Beberapa detik kemudian, sebuah peluru karet meluncur dengan kecepatan tinggi dan menghantam kepala Aguilar. Seluruh halaman mendadak sunyi. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara, seolah-olah waktu berhenti sesaat. Doc berlari sekencang mungkin. Dia memeriksa denyut nadi sahabatnya itu. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan dia menundukkan kepala. Aguilar telah meninggal dunia. Mendengar kenyataan itu, seluruh tahanan terpukul. Banyak yang tidak percaya, beberapa bahkan mulai menangis. Pria yang selama ini selalu mereka ejek, justru menjadi orang yang paling berani di antara mereka. Sementara Winter hanya berdiri diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan saat itulah sesuatu di dalam diri Erwin berubah.
Pria yang sebelumnya hanya ingin menjalani hukumannya dengan tenang, kini mulai kehilangan kesabarannya. Keesokan harinya, atas perintah Erwin, seluruh tahanan berkumpul di lapangan. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, tanpa suara, tanpa aba-aba, dan tanpa keributan. Mereka hanya ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Aguilar. Satu persatu, seluruh tahanan mengangkat tangan mereka, lalu memberi hormat. Pemandangan itu begitu khidmat, bahkan beberapa sipir terlihat menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, semua orang menyadari betapa besar pengaruh Erwin di dalam penjara. Namun bagi Winter, pemandangan itu justru menjadi ancaman. Dia semakin iri dan semakin marah. Malam harinya, Winter mendatangi sel Erwin. Awalnya dia berpura-pura menyesali kematian Aguilar. Dia bahkan meminta maaf. Namun tidak lama kemudian, tujuan aslinya mulai terlihat. Winter mengatakan bahwa para tahanan sangat menghormati Erwin. Karena itu, dia ingin memanfaatkan pengaruh tersebut. Dia meminta Erwin memerintahkan seluruh tahanan untuk memberi hormat ke arah kantornya setiap pagi. Sebagai imbalannya, Winter akan mengizinkan para tahanan saling memberi hormat. Mendengar tawaran itu, Erwin hanya tersenyum tipis, lalu menatap Winter tepat di matanya. Lalu dia berkata, "Para tahanan itu tidak menginginkan apapun darimu. Mereka hanya ingin diperlakukan sebagai manusia." Mendengar hal itu, wajah Winter langsung memerah. Namun Erwin belum selesai. Dia melangkah lebih dekat, lalu mengucapkan kalimat yang menghantam harga diri Winter. "Kalau kau benar-benar peduli pada penjara ini, maka satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah mengundurkan diri." Winter pun membeku. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Lalu Erwin memberikan pukulan terakhir. Dengan suara tenang, dia berkata, "Kau adalah aib bagi seragam yang kau kenakan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Winter. Dan sejak malam itu, dia tidak lagi melihat Erwin sebagai seorang tahanan tua. Dia melihatnya sebagai musuh. Musuh yang perlahan berhasil merebut hati seluruh penghuni penjara. Sementara itu, Erwin akhirnya mengambil keputusan besar. Jika selama ini dia memilih diam, maka mulai sekarang tidak lagi, karena kematian Aguilar tidak boleh sia-sia. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Winter akhirnya meminta bantuan seorang jenderal aktif bernama Weller. Pria itu bukan orang sembarangan. Dia adalah sahabat lama sekaligus rekan seperjuangan Erwin selama bertahun-tahun. Saat bertemu, Winter langsung mengeluhkan semua tindakan Erwin. Menurutnya, jenderal tua itu telah memprovokasi para tahanan, mengacaukan disiplin penjara, dan perlahan mengambil alih kendali. Winter bahkan meminta agar Erwin segera dipindahkan. Namun jawaban Weller justru membuatnya terdiam. Dengan tatapan dingin dia berkata, "Aku mengenal Erwin jauh lebih lama daripada dirimu. Kalau kau tidak mampu mengendalikan satu orang ini, mungkin yang bermasalah bukan dia." Winter langsung membeku. Untuk kedua kalinya harga dirinya dihancurkan. Tak lama kemudian, Weller menemui Erwin. Dia datang membawa tawaran. Jika Erwin mau, dia bisa mengurus pembebasannya. Dengan pengaruh yang dimilikinya, semuanya bisa dilakukan. Namun Erwin langsung menolak. Dia mengatakan bahwa dirinya memang pantas berada di penjara. Kesalahan yang pernah dia lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Sebagai seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab. Namun sebelum Weller pergi, Erwin menghentikannya. Dengan suara pelan dia berkata, "Aku tidak ingin bebas, tapi aku membutuhkan bantuanmu." Weller terlihat bingung, dan sejak saat itu, sebuah rencana rahasia mulai disusun. Di sisi lain, Winter mulai melakukan serangan balasan. Dia ingin menghancurkan citra Erwin di depan para tahanan. Maka, suatu hari seluruh narapidana dikumpulkan di lapangan. Di hadapan semua orang, Winter membongkar masa lalu Erwin. Bertahun-tahun lalu sebelum pensiun, Erwin memimpin operasi militer penting di Afrika. Saat misi berlangsung, intelijen dan pemerintah memerintahkan operasi tersebut dibatalkan. Namun Erwin menolak untuk mundur. Keputusan itu berakhir tragis. 8 anak buahnya tertangkap dan akhirnya dieksekusi. Kesalahan tersebut membuat Erwin kehilangan pangkat kehormatan dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Seluruh lapangan mendadak sunyi. Para tahanan menatap Erwin, mereka menunggu pembelaan, menunggu alasan atau bantahan. Namun Erwin tidak mengatakan apapun. Dia hanya menundukkan kepala karena dia memang merasa bersalah. Dia tidak pernah mencoba lari dari kesalahan itu. Melihat kesempatan tersebut, Winter semakin bersemangat. Dia langsung memerintahkan para sipir menyeret orang-orang terdekat Erwin, yaitu Doc, Barry, Enrique, Delwo, dan beberapa tahanan lainnya. Mereka dipukuli lalu dimasukkan ke ruang isolasi. Winter yakin bahwa setelah semua itu, pengaruh Erwin akan berakhir.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa hari kemudian, teman-teman Erwin kembali dari sel isolasi. Tubuh mereka penuh dengan luka, wajah mereka lebam, tetapi tidak ada satupun menjauh dari Erwin. Mereka justru duduk bersama di meja makan yang sama. Kini, mereka tahu bahwa Erwin bukan manusia sempurna. Dia pernah gagal, dia pernah melakukan kesalahan besar. Namun, dia berani bertanggung jawab atas semuanya. Dan justru karena itulah mereka semakin menghormatinya. Suatu siang, Yates menghampiri Erwin. Dia masih penasaran dengan salah satu tindakan aneh yang dilakukan Erwin sebelumnya, yaitu surat ancaman palsu yang sempat membuat Winter panik. Yates bertanya, "Kenapa kau melakukan itu?" Erwin hanya tersenyum lalu menjawab, "Karena surat itu memang tidak pernah dibuat untuk berhasil." Erwin kemudian menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya hanyalah memancing Winter mengeluarkan seluruh prosedur darurat penjara. Mereka sekarang tahu semuanya. Mereka tahu bagaimana sipir akan bergerak saat terjadi kerusuhan. Mereka tahu posisi pasukan cadangan, dan mereka tahu sistem keamanan yang selama ini dirahasiakan. Nantinya informasi itu akan sangat berguna. Sementara itu, Winter dan Kapten Perez terus mengawasi gerak-gerik para tahanan. Kapten Perez lalu memberikan informasi penting. Menurutnya, Yates adalah seorang penjudi. Dia tidak punya pendirian. Selama ada keuntungan, dia akan berpihak kepada siapa saja. Mendengar hal itu, Winter mendapatkan ide. Tak lama kemudian, Yates dipanggil ke kantor. Winter bertanya berapa lama sisa masa hukumannya. Yates menjawab 3 tahun. Mendengar itu, Winter perlahan tersenyum. Dia menawarkan kesepakatan. Jika Yates mau menjadi mata-mata, masa hukumannya akan dipotong bukan 3 tahun, melainkan hanya 3 bulan. Yates langsung terdiam. Kebebasan yang selama ini dia impikan kini berada tepat di depan matanya. Dan akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Mulai saat itu, Yates resmi menjadi informan Winter. Atau setidaknya, begitulah yang dipercaya Winter. Beberapa hari kemudian, 2 tahanan sengaja membuat keributan di ruang makan. Para sipir langsung berlari melerai. Satu persatu penjaga meninggalkan ruangan. Sampai akhirnya hanya tersisa para tahanan. Situasi itu memang sudah direncanakan. Erwin perlahan berdiri. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Dengan suara tenang, dia mulai berbicara. Dia mengingatkan mereka tentang penyiksaan, penghinaan, kematian Aguilar, tentang bagaimana mereka selama ini diperlakukan seperti bukan manusia. Lalu dia berkata, mereka bisa merampas kebebasan kita, tapi mereka tidak akan pernah merampas kehormatan kita. Ruangan pun langsung sunyi. Semua orang mendengarkan, lalu Erwin mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Kita semua harus mengambil alih penjara. Para tahanan saling berpandangan. Mereka tahu keputusan itu sangat berbahaya. Namun mereka juga tahu, jika tidak melakukan apapun, maka akan ada Aguilar berikutnya. Satu persatu mereka mulai berdiri. Dan akhirnya, seluruh ruangan sepakat mereka akan melawan. Mereka akan merebut kembali kehormatan mereka. Dan sejak saat itu, pemberontakan resmi dalam sejarah penjara militer tersebut resmi dimulai. Malam itu, para tahanan mulai bergerak diam-diam. Mereka berkumpul di sel Erwin. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi berlebihan. Yang ada hanyalah perencanaan yang matang. Layaknya sebuah operasi militer sungguhan. Setiap orang mendapat tugas masing-masing. Ada yang bertanggung jawab menguasai halaman, ada yang bertugas mengalihkan perhatian sipir, ada yang harus mengamankan ruang komunikasi. Dan ada satu orang yang memegang tugas paling penting, yaitu Yates. Meski banyak tahanan masih meragukannya, Erwin tetap mempercayainya. Suatu malam setelah rapat selesai, Yates bertanya kenapa Erwin masih memberinya kepercayaan. Padahal semua orang tahu dirinya pernah menjadi pengkhianat. Erwin hanya menatapnya beberapa saat, lalu berkata, "Ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Aku percaya sedikit kehormatannya masih ada di dalam dirimu." Kalimat itu membuat Yates terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang masih percaya kepadanya. Tak lama kemudian, Yates kembali menemui Winter. Dia berpura-pura memberikan informasi mengenai rencana para tahanan. Saat itulah seorang tahanan bernama Katbas tiba-tiba berteriak dari luar. Keributan kecil pun terjadi. Winter dan para sipir langsung keluar untuk mengurusnya. Namun tanpa mereka sadari, keributan itu hanyalah pengalihan perhatian. Karena di dalam kantor, Yates kini sendirian. Dengan cepat dia membuka laci meja Winter, dan di sanalah benda yang selama ini mereka cari berada, yaitu sebuah bendera Amerika. Yates segera mengambilnya, lalu menyembunyikannya ke dalam kantong cucian. Beberapa detik kemudian, Winter kembali masuk, dan sama sekali tidak menyadari bahwa benderanya telah hilang. Langkah pertama berhasil.
Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sebelum matahari terbit, Erwin duduk sendirian di dalam sel. Di tangannya terdapat surat dari putrinya. Di dalam surat itu ada foto cucunya, seorang anak kecil yang bahkan belum pernah dia temui. Erwin memandang foto itu cukup lama. Matanya perlahan berkaca-kaca. Mungkin ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Namun ada sesuatu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Dengan perlahan dia menyimpan kembali foto tersebut ke dalam saku. Lalu dia berdiri siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di saat yang sama, Winter kembali memanggil Yates. Dia ingin mengetahui seluruh rencana para tahanan. Namun kali ini, Yates hanya tersenyum lalu berkata, kalau mereka berhasil mengambil alih penjara, mereka akan mengibarkan sebuah bendera Amerika secara terbalik. Mendengar itu, wajah Winter langsung pucat. Dia berlari menuju kantornya, membuka laci meja, dan benar saja, bendera itu sudah hilang. Dalam tradisi militer, bendera Amerika yang dikibarkan terbalik adalah simbol keadaan darurat, tanda bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Jika dunia luar melihatnya, maka seluruh negara akan tahu bahwa penjara ini telah kehilangan kendali. Dengan panik, Winter memerintahkan penggeledahan besar-besaran. Seluruh tahanan dikumpulkan ke lapangan, semua sel dibongkar, kasur dibalik, lemari dihancurkan, barang-barang dilempar ke lantai. Namun bendera itu tetap tidak pernah ditemukan. Winter pun semakin marah. Dia terus berteriak memerintahkan anak buahnya untuk mencari. Namun tanpa disadarinya, inilah yang sebenarnya diinginkan Erwin sejak awal. Karena saat seluruh sipir sibuk menggeledah blok sel, para tahanan sudah berada di posisi yang sempurna. Erwin hanya memberikan satu angkuhan kecil dan semuanya langsung bergerak. Dalam hitungan detik, pintu blok sel ditutup dari luar, kemudian dikunci rapat. Puluhan sipir yang sedang menggeledah langsung terjebak di dalam. Winter baru menyadari semuanya saat sudah terlambat. Di sisi lain, kelompok pertama bergerak menuju ruang isolasi. Mereka membebaskan seluruh tahanan yang masih dikurung, termasuk Yates. Kelompok kedua menguasai halaman penjara. Kelompok ketiga menuju ruang komunikasi. Mereka menghubungi Jenderal Weyler, menceritakan seluruh kekejaman yang selama ini terjadi. Winter pun langsung mengaktifkan prosedur darurat tahap pertama. Gerbang utama terbuka. Puluhan pasukan anti huru-hara berpakaian merah memasuki area penjara. Mereka membawa tameng dan perlengkapan tempur lengkap. Melihat itu, sebagian tahanan mulai gugup. Namun Erwin tetap tenang, dia sudah memperkirakan langkah ini. Barry segera memimpin para tahanan membentuk formasi. Mereka menggunakan nampan makanan sebagai tameng. Mantan-mantan tentara itu bergerak dengan disiplin luar biasa, persis seperti saat mereka sedang bertugas di medan perang. Benturan keras pun terjadi. Suara logam beradu menggema ke seluruh penjara. Para sipir tidak menyangka bahwa para tahanan masih memiliki kemampuan tempur sehebat itu. Di atas benteng batu yang kembali dibangun, beberapa tahanan mulai menyiapkan pelontar rakitan. Mereka meluncurkan bongkahan batu besar bukan ke arah manusia, melainkan ke arah kantor Winter. Kaca-kaca pecah berhamburan, artefak perang kesayangan Winter ikut hancur. Dan untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar mulai kehilangan kendali. Namun semua itu hanyalah permulaan, karena sistem darurat Winter masih memiliki beberapa lapisan pertahanan. Dan tantangan yang lebih berbahaya baru saja akan dimulai. Melihat para tahanan mulai menguasai keadaan, Winter segera mengaktifkan tahap darurat berikutnya. Sebuah kendaraan meriam air memasuki halaman penjara. Mesin besar itu dirancang khusus untuk membubarkan kerusuhan. Begitu berada di posisi yang tepat, moncong meriam langsung diarahkan ke para tahanan. Winter pun tersenyum. Dia yakin kali ini pemberontakan akan berakhir. Namun dia tidak tahu, Erwin sudah memperkirakan langkah tersebut jauh-jauh hari. Beberapa tahanan yang sebelumnya menghilang ternyata telah menyusup ke saluran bawah tanah. Mereka berhasil merusak jalur pasokan air menuju kendaraan itu. Saat Winter memerintahkan serangan, mesin pun menyala, pompa bekerja, suara tekanan terdengar keras, namun tidak setetes air pun keluar. Para tahanan langsung bersorak, sedangkan wajah Winter berubah pucat. Sekali lagi rencananya gagal total. Dengan marah dia langsung mengaktifkan tahap berikutnya. Tak lama kemudian, suara baling-baling mulai terdengar dari kejauhan. Sebuah helikopter militer muncul di atas penjara. Penembak jitu di dalamnya segera mengambil posisi. Kali ini, ancamannya jauh lebih berbahaya. Para tahanan mulai mundur. Namun Erwin tetap tenang. Dia sudah memiliki rencana. Sebuah rantai besar dipasang pada kendaraan yang berhasil mereka kuasai. Ketika helikopter terbang cukup rendah, rantai itu dilemparkan ke udara dan berhasil tersangkut. Mesin kendaraan langsung dijalankan. Helikopter pun kehilangan kebebasan untuk bergerak. Inilah momen yang mereka tunggu. Erwin menoleh ke arah Yates. Tanpa banyak bicara, dia hanya menganggukkan kepala. Yates pun langsung mengerti
Dulu sebelum menjadi bandar taruhan, dia adalah seorang pilot militer. Dengan penuh keberanian, dia memanjat menuju helikopter. Para sipir berusaha menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat. Yates berhasil masuk ke dalam, dan perkelahian sengit pun terjadi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan, lalu helikopter itu perlahan berhasil dikuasai. Penembak yang bertanggung jawab atas kematian Aguilar akhirnya berhasil dilumpuhkan. Para tahanan pun bersorak. Mereka telah melewati 3 tahap sistem darurat milik Winter. Kini hanya tersisa 1 tahap terakhir, tahap yang bahkan sejak awal tidak pernah ingin digunakan Winter. Di tengah kekacauan itu, Erwin berjalan menuju reruntuhan benteng. Di balik tumpukan batu tersebut, tersembunyi sesuatu yang menjadi inti dari seluruh rencananya. Sebuah bendera Amerika, bendera yang dicuri Yates dari kantor Winter beberapa hari sebelumnya. Erwin mengambilnya perlahan, membersihkan debu yang menempel, lalu menggenggamnya erat. Seluruh tahanan mulai berkumpul. Mereka membentuk barisan. Tak ada teriakan, tak ada perkelahian, yang ada hanya keheningan. Seolah seluruh penjara sedang menunggu sesuatu. Dari kejauhan, Winter langsung menyadari tujuan Erwin. Dia pun langsung panik, karena jika bendera itu berhasil dikibarkan terbalik, maka dunia luar akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah di penjara tersebut. Dengan wajah penuh ketakutan, Winter berteriak, namun tidak ada yang bergerak. Bahkan beberapa sipir mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya sendiri. Mereka sudah terlalu lama melihat kekejaman yang dilakukan Winter. Dan hari ini, mereka tidak ingin lagi menjadi bagian darinya. Melihat situasi semakin lepas kendali, Winter akhirnya mengaktifkan prosedur darurat tahap keempat, yaitu tahap terakhir dan paling berbahaya. Gerbang besi terbuka, beberapa penembak jitu mulai muncul dan mengambil posisi. Kali ini mereka tidak lagi membawa peluru karet. Mereka membawa peluru sungguhan. Suasana langsung berubah mencekam. Winter pun berteriak dengan lantang. Dia menyuruh semua tahanan untuk tiarap atau mereka akan mati. Para tahanan saling berpandangan. Beberapa mulai gemetar, namun yang mengejutkan justru Erwin menoleh ke arah mereka, lalu berkata tiarap. Semua orang terkejut. Bukankah mereka sudah berjuang sejauh ini? Kenapa sekarang harus menyerah? Namun Erwin kembali berbicara. Kalian masih punya kehidupan di luar sana. Jangan ulangi kesalahan yang pernah kulakukan. Mendengar perintah itu, satu persatu para tahanan mulai menjatuhkan diri ke tanah. Mereka mematuhi perintah terakhir komandannya. Kini, yang masih berdiri hanyalah Erwin seorang diri. Winter lalu mengulurkan tangan dan meminta benderanya kembali. Namun Erwin tidak menjawab. Dia hanya berjalan perlahan menuju tiang bendera, selangkah demi selangkah. Sementara para penembak jitu mulai mengarahkan laras senjata mereka. Winter pun menyuruh menembak, namun tidak ada yang bergerak. Dia kembali berteriak lebih keras untuk menyuruh menembak, tetapi para penembak tetap diam. Winter langsung menoleh ke belakang. Di sana, Kapten Perez sedang berdiri. Pria yang selama ini selalu setia kepadanya, kini justru berkata, tidak ada yang akan menembak. Perez akhirnya sadar, selama bertahun-tahun dia mengikuti semua perintah Winter. Namun hari ini, dia menyadari bahwa pemimpinnya telah berubah menjadi orang yang sangat haus kekuasaan. Winter tidak lagi menjaga ketertiban, dia hanya memuaskan ego dan kebenciannya. Sementara itu, Erwin mulai mengaitkan bendera pada tali penggerek. Perlahan, bendera Amerika mulai naik ke atas tiang dalam posisi terbalik. Simbol bahwa tempat itu sedang berada dalam kondisi darurat. Simbol bahwa kehormatan telah lama hilang dari penjara tersebut. Seluruh tahanan memandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu inilah akhir dari semuanya. Namun Winter yang kini benar-benar kehilangan kendali, tiba-tiba merebut senapan dari salah satu prajurit. Kapten Perez mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Satu tembakan terdengar, lalu disusul tembakan kedua. Tubuh Erwin langsung terguncang. Semua orang membeku, namun yang luar biasa, Erwin tidak jatuh. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia tetap menarik tali bendera, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bendera itu mencapai puncak tiang. Seluruh tahanan perlahan berdiri, tidak lagi memikirkan ancaman, tidak lagi memikirkan hukuman. Mereka hanya memandang pria tua yang berdiri di depan mereka. Seorang jenderal yang telah kehilangan pangkat, kehormatan, dan kebebasannya, namun tetap memilih berjuang demi orang lain. Kapten Perez akhirnya berhasil menjatuhkan Winter ke tanah. Para sipir lain pun segera memborgolnya. Di saat yang sama, konvoi militer yang dipimpin Jenderal Weller akhirnya tiba. Mereka menyaksikan sendiri seluruh kekacauan tersebut dan melihat Winter ditangkap. Sementara itu, Erwin berdiri dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir dari dadanya, namun matanya tetap tertuju ke atas ke arah bendera Amerika yang kini berkibar di langit. Perlahan dia mengangkat tangannya memberi hormat.
Seluruh tahanan pun ikut memberi hormat. Para sipir pun melakukan hal yang sama. Bahkan Jenderal Wheeler berdiri tegak dan ikut menghormatinya. Tak ada satupun suara, hanya keheningan dan kibaran bendera di atas langit. Beberapa detik kemudian, tubuh Erwin kehilangan keseimbangan. Dia perlahan roboh ke tanah. Doc berlari menghampiri, mencoba menyelamatkannya. Namun Erwin hanya tersenyum tipis. Di matanya, seolah terbayang wajah putrinya dan cucunya yang belum pernah sempat dia temui. Dengan nafas yang semakin pelan, Jenderal Eugene Erwin akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia memang gagal kembali kepada keluarganya, namun pengorbanannya tidak sia-sia. Karena hari itu dia berhasil mengembalikan kehormatan para prajurit yang selama ini diperlakukan seperti sampah. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.